Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Zurkoni MAG, Rektor UINSI Samarinda, yang dalam hal ini menjadi penceramah pada kajian Zuhur Berkah Ramadan 1446 Hijriah pada hari ini di Ramadan ke-6. Yang kami hormati, alhamdulillah hadir juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, seluruh dosen, para pimpinan, tenaga kependidikan dan mahasiswa UINSI Samarinda yang hadir di Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda, dan pemirsa YouTube UINSI dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita pada hari ini bisa menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini memasuki hari ke-6. Dan salah satu program unggulan kita Berkah Ramadan 1446 Hijriah UINSI Samarinda adalah kajian zuhur. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadirkan Rektor UINSI Samarinda, Bapak Profesor Dr. Zurkoni MAG, yang akan menyampaikan materi dengan tema makna keberkahan dalam orientasi hidup. Akan disampaikan kurang lebih 20 menit ke depan dan diakhiri dengan doa penutup. Kita awali dengan pembacaan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan waktu dan tempat kepada Profesor Dr. Zurkoni MAG untuk menyampaikan ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan, para jamaah Zuhur Masjid Sultan Sulaiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa. Hari ini hari ke-6. Kata anak-anak, berarti puasanya tinggal 24 hari. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan dan dapat menunaikan puasa kita hingga di akhir Ramadan. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan. Hadirin jamaah Masjid Sultan Sulaiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira kita semua sama-sama memahami tentang keberkahan dan orientasi kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk lebih kepada watawa saubil haq watawa saubil marhamah. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada prinsipnya kita dalam menjalani kehidupan ini pasti semua memiliki orientasi, baik itu orientasi jangka pendek maupun orientasi jangka panjang. Hampir setiap kita berdoa
tidak lupa mengakhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada inti doa tersebut bahwa kita ingin mendapatkan keberkahan, kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia sebagai orientasi kehidupan jangka pendek maupun keberkahan dan kebahagiaan di akhirat sebagai orientasi jangka panjang. Lalu kemudian apa yang disebut dengan hidup penuh berkah? Al-Ghazali menyebutkan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau anugerah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yang itu sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Bisa dalam bentuk keamanan dalam menghadapi kehidupan ini, ketenangan, memiliki kesehatan yang baik dalam kehidupan ini, memiliki harta yang banyak dan bermanfaat, memiliki anak yang anak itu menyenangkan bagi kedua orang tuanya atau disebut dengan anak soleh, juga memiliki usia yang produktif, baik itu usia yang pendek maupun yang panjang, tetapi usia itu produktif dan bermanfaat dalam kehidupan setiap kita yang memiliki keberkahan dalam kehidupan. Tentu bagian-bagian yang disebutkan tadi adalah sebagai modal kita hamba Allah untuk menjalani kehidupan jangka pendek di dunia, yang dari kehidupan jangka pendek itu menghasilkan satu kehidupan jangka panjang akhirat. Apa itu jangka panjang akhirat? Yakni surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mengharapkan surga yang dimaksudkan oleh Allah. Surga itu adalah satu tempat di mana kita dan hamba Allah lainnya yang beriman menempati tempat itu yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. Semua upaya kita lakukan sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kita beribadah, melakukan amal soleh dan lain-lain, semua itu adalah untuk mewujudkan impian semua hamba, yakni mendapatkan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Dari berbagai perjalanan setiap hamba Allah untuk sampai ke surga melalui proses yang panjang, termasuk di dalamnya proses melewati Shiratal Mustaqim, yang jalan itu tidak mudah kita tempuh, tidak semulus jalan tol dan jalan-jalan lain, dan diperlukan perjuangan keras kecuali orang-orang yang memiliki amal soleh, memiliki amal kebajikan yang tiada batas, yang insya Allah dapat melewati
Shiratal Mustaqim itu dengan mudah. Tetapi manakala hamba Allah yang masih memiliki atau yang masih melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, diperlukan proses panjang, harus jatuh, kemudian memulai lagi dari awal untuk menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Jatuh kembali, ada yang sudah hampir sampai di ujung kemudian terjatuh lagi. Itu semua karena amal yang kita lakukan selama menjalani kehidupan. Dan ada juga di antara hamba Allah yang langsung sampai ke surga bi ghairi hisab, melewati Shiratal Mustaqim itu dengan mudah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita semua berupaya sekuat tenaga dengan amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada kondisi yang berbeda. Jika kita berkeinginan sekali untuk berkesempatan masuk ke dalam surga itu, ini sebaliknya. Ini surga yang merindukan kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kelompok yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar dibaca, apalagi membacanya hanya temporer. Kalau di bulan-bulan suci Ramadan kita saksikan, kita perhatikan di masyarakat sedemikian ramai, masyarakat mengaji dari anak-anak sampai orang dewasa. Tetapi gemar membaca Al-Quran ini dilakukan setiap waktu, setiap saat, dan membacanya tentu dilandasi ikhtiar untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan ternyata jika kita membaca Al-Quran, itu ternyata pahalanya dilipat gandakan. Pahala dari Al-Quran yang kita baca itu bukan dihitung dari ayatnya, tetapi hitungannya adalah per huruf. Jadi kalau alif lam mim itu bukan satu ayat, walakinna alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi pahalanya itu dihitung berdasarkan huruf, bukan berdasarkan ayat. Kalau kita dalam sekali duduk atau dalam satu hari membaca Al-Quran sampai 1 juz, apalagi 2 juz, pahalanya dihitung per huruf. Kita bisa menghitung, silakan dihitung Al-Fatihah saja itu berapa huruf yang ada di dalam surah itu. Jadi alif lam mim bukan dihitung 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan ternyata membaca Al-Quran juga sekaligus bisa menjadi obat bagi setiap kita yang memerlukan ketenangan, memerlukan kedamaian ketika kita punya masalah dan sebagainya, maka membaca Al-Quran menjadi salah satu obat untuk kondisi
tersebut. Kemudian komunitas atau kelompok yang kedua adalah wahafidul lisan, orang yang mau menjaga lisannya dari ucapan-ucapan, dari perkataan yang tidak baik, dari ucapan yang menyakitkan orang lain. Secara umum penyakit lisan itu meliputi ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Dan ternyata ghibah atau gosip itu sangat masif dilakukan oleh kita, bahkan kita tidak sadar bahwa apa yang kita bicarakan itu adalah termasuk ghibah atau gosip. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata wahafidul lisan di sini tidak hanya lisanul hal, tapi juga lisanul digital. Kita membicarakan kejelekan orang lain itu tidak secara langsung dilakukan oleh lisan kita, tapi itu biasa kita lakukan melalui WA maupun medsos yang lain, yang manakala medsos itu viral, itu semakin berlipat dosa yang kita tanggung. Maka kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam bermedsos ria. Jangan sampai kita melakukan share info-info yang belum tentu kebenarannya, tapi sudah kita share, bahkan secara sengaja kita kirim WA, kirim medsos yang lain membicarakan kejelekan orang, kemudian diviralkan oleh orang lain, maka itu menjadi tanggungan kita untuk menanggung dosanya. Bagian dari hafidul lisan yang kedua adalah namimah, mengadu domba antara orang satu dengan orang yang lain yang sebetulnya tidak punya masalah antara keduanya, tapi oleh orang ketiga dipolitisasi sedemikian rupa sehingga kedua orang itu bisa saling bermusuhan. Itu adalah akibat atau ulah lisan kita yang tidak terjaga, termasuk lisanul digital tadi. Kemudian yang ketiga adalah fitnah, orang yang secara sengaja memfitnah orang lain seakan-akan orang itu melakukan sesuatu untuk disebarluaskan, padahal orang itu sebetulnya tidak melakukan apa-apa. Ini adalah hal yang perlu kita jaga supaya kita masuk dalam kategori wahafidul lisan. Kemudian yang ketiga adalah wamut imuljian, orang yang memberikan santunan, memberikan makan kepada orang-orang yang mengalami kelaparan. Siapa orang yang kelaparan itu? Bisa jadi yang dimaksud kelaparan adalah orang yang memang memerlukan makan, orang yang tidak bisa makan karena kondisinya yang fakir, miskin atau terlunta-lunta. Bisa jadi wamut imuljian sini adalah orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Manakala kita memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, itu masuk kategori wamut imuljian. Dan pahala yang diperoleh orang memberikan buka kepada orang puasa adalah sepadan dengan yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Dan kelompok yang keempat adalah washoimina fi Ramadan, orang yang
berpuasa di bulan Ramadan. Seperti apa ibadah puasa Ramadan yang dirindukan oleh surga? Tentu puasanya adalah imanan wahtisaban, melakukan puasa, menunaikan ibadah puasa, dasarnya bukan karena ingin dipuji orang, ingin dinilai orang sebagai orang yang soleh dan sebagainya, tetapi berpuasanya hanya karena mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan, kehidupan bahagia di dunia maupun keberkahan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna wa waladana wa ahlana wa talamidana kulluhum min ahli ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli siwa dhair. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Zurqoni MAG, Rektor UINSI Samarinda, yang telah menyampaikan ilmunya pada kajian zuhur berkah Ramadan 1446 Hijriah kali ini. Materi yang luar biasa, bagaimana kita bisa menjaga orientasi hidup kita dengan keberkahan. Dan makna keberkahan sudah disampaikan tadi dengan salah satu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan pada closing penyampaian materi tadi disampaikan tentang surga merindukan 4 hamba yang dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemampuan untuk mengamalkan dari ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan ini. Pemirsa dimanapun berada dan hadirin jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda, kami sampaikan bahwa kajian zuhur berkah Ramadan dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk itu kepada seluruh hadirin, kita akan berjumpa kembali di hari Senin di minggu depan. Di bulan suci Ramadan kali ini. Semoga kita diberi kesehatan, keafiatan, dan dapat menjalankan amal ibadah puasa di tahun ini atas dasar iman, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi amal ibadah kita semua yang diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.